of Employee Advocacy and Perceived Organizational Support on Job Embeddedness and Turnover Intention in Hotel, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah efek dari advokasi karyawan dan dukungan organisasi yang dirasakan terhadap keterikatan pekerjaan dan niat berpindah karyawan di hotel, di mana artikel ini ditulis oleh Yilmaz Az-Kunzuz dan Sabahat Kailin Sanli. Artikel ini dimuat dalam Journal of Hospital and Tourism Management, di mana sesuai pada gambar di atas kita bisa melihat bahwa artikel ini berstandar Q1. Untuk mempermudah dalam pemaparan materi ini, saya telah membagi artikel ini menjadi beberapa poin sesuai dengan PPT di atas, di mana saya membagi menjadi 5 poin, yaitu yang pertama introduction, yang kedua kajian teori, yang kedua pengembangan hipotesis, yang keempat metode, dan yang kelima diskusi. Pertama, introduction. Masalah turnover merupakan masalah yang penting untuk dikelola di semua sektor termasuk hotel. Masalah ini terungkap dalam studi terbaru yang telah dilakukan untuk menyelidiki determinan keuangan dari tingkat turnover karyawan, menemukan karyawan baru untuk organisasi dan melatih mereka mahal untuk bisnis. Untuk alasan ini, keinginan berpindah karyawan harus ditangani pada tahap awal dan manajemen sumber daya manusia yang efektif sangat penting dalam proses ini. Menurut teori pertukaran sosial SCT dan norma teori timbal balik NRT, karyawan yang merasa bahwa kontribusi mereka dihargai oleh organisasi mengembangkan perasaan positif terhadap pekerjaan mereka dan organisasi mereka. Oleh karena itu, menentukan dan menerapkan praktik manajerial yang bertujuan untuk meningkatkan persepsi positif karyawan terhadap dukungan organisasi dapat membantu karyawan mengembangkan perasaan positif terhadap organisasinya. Dalam penelitian empiris yang dilakukan di manajemen hotel ini terdiri dari 2 variabel dependen, yaitu niat berpindah dan keterikatan kerja, dan 2 variabel independen, yaitu dukungan organisasi yang dirasakan dan advokasi karyawan. Variabel keterikatan pertama adalah keterikatan pekerjaan, di mana keterikatan kerja memiliki hubungan yang sesuai dengan pekerjaan mereka dan pengorbanan yang dilakukan oleh karyawan untuk pekerjaan dan masyarakat mereka. Perasaan pengorbanan karyawan dan hubungan yang sesuai dengan pekerjaan mereka akan meningkatkan keterikatan mereka terhadap pekerjaan mereka. Karyawan dengan keterikatan pekerjaan yang tinggi menunjukkan peningkatan kinerja mereka dalam organisasi, meningkatkan kepuasan, dan menurunkan niat berpindah karyawan. Variabel independen adalah advokasi karyawan, di mana penilaian karyawan bahwa bisnis mewakili dan mendukung bisnis mereka sendiri, dan penilaian ini dikembangkan sebagai konsekuensi dari peningkatan praktik manajer mereka. Ketika manajer melindungi kepentingan karyawan, kepercayaan karyawan terhadap manajer mereka, serta perilaku dan perasaan positif terhadap organisasi meningkat. Variabel independen kedua adalah dukungan organisasi yang dirasakan terkait dengan situasi di mana karyawan berpikir bahwa kepentingan mereka dilindungi oleh praktik organisasi. Persepsi ini membuat karyawan berpikir bahwa mereka dilindungi dan disukai di dalam organisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari advokasi karyawan dan dukungan organisasi yang dirasakan pada keterikatan pekerjaan dan niat berpindah karyawan. Yang dimana hipotesis pada penelitian ini diuji menggunakan analisis regresi berganda. Bagian 2, kajian teori. Yang pertama, advokasi karyawan. Advokasi karyawan adalah suatu hal yang menyatakan keadaan menjadi sukarelawan dalam bertindak atas nama kepentingan karyawan dan menunjukkan transparansi kebijakan karyawan organisasi. Advokasi karyawan mencakup isu-isu seperti mempertimbangkan keluhan karyawan, melindungi karyawan dari praktik ketenagakerjaan yang diskriminatif, berperilaku kepada karyawan dengan cara yang benar, melindungi karyawan dari pelecehan, dan juga terkait dengan komunikasi dan representasi kekhawatiran dan keluhan karyawan.
Yang kedua adalah dukungan organisasi yang dirasakan. Dukungan organisasi yang dirasakan atau POS adalah keyakinan umum bahwa organisasi peduli terhadap kontribusi dan kesejahteraan karyawannya. Karyawan memiliki pemahaman yang jelas tentang apakah suatu organisasi mempengaruhi mereka secara positif atau negatif. Karyawan dipengaruhi oleh penghargaan perusahaan atas kontribusinya terhadap organisasi dan ketika perusahaan memperhatikan kesejahteraan dari karyawan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah keterikatan pekerjaan. Keterikatan pekerjaan menandakan faktor umum yang mempengaruhi kepuasan karyawan untuk mempertahankan jabatannya. Di mana ini berkaitan dengan mengapa karyawan ingin melanjutkan pekerjaan mereka. Ini juga berfokus pada faktor-faktor yang menghubungkan individu dengan pekerjaan, organisasi, dan masyarakat mereka. Secara garis besar, konsepnya adalah tentang menghubungkan karyawan dengan orang lain dan masyarakat, membuat mereka beradaptasi dengan organisasi dan lingkungan yang lebih luas, dan tentang pengorbanan yang harus mereka lakukan setelah meninggalkan organisasi. Jika seorang karyawan merasa mendapat banyak kerugian pribadi setelah meninggalkan pekerjaannya, maka keterikatan pekerjaan karyawan ini tinggi, dan situasi ini memastikan bahwa dia akan loyal terhadap pekerjaannya dan sulit baginya untuk meninggalkan pekerjaannya. Keterikatan pekerjaan berhubungan dengan mengapa individu tersebut mengabdikan diri pada pekerjaannya. Yang selanjutnya adalah turnover intention. Masalah turnover intention lebih banyak terjadi di sektor pariwisata dan hotel dibanding sektor lain, dan ini dianggap sebagai masalah manajemen yang paling bermasalah. Kehilangan karyawan yang memiliki kinerja tinggi akan menghambat kinerja tim organisasi dan akan menimbulkan biaya tambahan berupa pembaharuan personil dan pelatihan. Pemutusan hubungan kerja dapat bersifat sukarela atau tidak sukarela. Pemutusan hubungan kerja secara paksa biasanya terjadi ketika pemecatan atau kematian karyawan. Sedangkan hubungan yang tidak sukarela tergantung pada kehendak individu itu sendiri. Menurut teori pertukaran sosial dan teori timbal balik, jika karyawan merasa bahwa organisasi memenuhi kebutuhan mereka, maka niat berpindah akan menurun dan emosi positif mereka untuk pekerjaan dan organisasi mereka akan meningkat. Bagian ketiga, pengembangan hipotesis. Pada gambar kerangka konseptual di atas, kita bisa melihat bahwa penelitian ini meneliti tentang hubungan secara langsung antar variabel, di mana H1 yaitu hubungan antara perceived organization support ini dengan job embeddedness, yang H2 adalah hubungan antara perceived organizational support ini dengan turnover intention, dan H3 adalah hubungan antara employee advocacy dengan job embeddedness, dan H4 adalah hubungan antara employee advocacy ini dengan turnover intention. Untuk menjelaskan pengaruh antara dukungan organisasi yang dirasakan dengan keterikatan pekerjaan dan niat berpindah ini, digunakan Social Exchange Theory atau SET dan Replication Normal Theory atau RNT, di mana SET dan RNT ini didirikan atas dasar bahwa baik atasan dan karyawan dapat saling mengabdikan diri secara emosional. SET didasarkan pada gagasan bahwa orang akan saling membantu bahkan jika mereka tidak harus melakukannya, dan sebagai imbalan, bantuan diharapkan dari orang lain di masa depan. Dalam konteks ini, karyawan yang memiliki persepsi dukungan organisasi akan memiliki perilaku positif mengenai organisasi. Menurut RNT ini, orang merasa bertanggung jawab terhadap orang-orang yang membantu mereka dan merespon dengan tepat.
Oleh karena itu, dukungan organisasi yang dirasakan berkaitan dengan kebutuhan sosio-emosional karyawan, dan ini berarti ada harapan bahwa kinerja karyawan akan dihargai oleh organisasi. Menurut teori pertukaran sosial dan teori norma timbal balik ini, jika karyawan merasa mereka memenuhi kebutuhan mereka, maka niat berpindah akan menurun dan emosi positif mereka untuk pekerjaan mereka dan organisasi mereka akan meningkat. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa konsep keterikatan dalam bekerja yang berkaitan dengan mengapa karyawan bertahan di dalam organisasinya juga berkaitan dengan niat berpindah dari karyawan. Sehingga dari penjelasan tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama adalah dukungan organisasi yang dirasakan berhubungan positif dengan keterikatan pekerjaan. Dan hipotesis kedua, dukungan organisasi yang dirasakan berhubungan negatif dengan niat berpindah. Selanjutnya, untuk menjelaskan hubungan antara advokasi karyawan dengan job embeddedness dan turnover intention ini adalah juga menggunakan SET dan RNT tadi. Ketika perusahaan berinteraksi pada kebahagiaan karyawan, maka karyawan pada umumnya akan memiliki kecenderungan untuk menunjukkan perilaku positif terhadap organisasi mereka. Dalam konteks ini diharapkan pertimbangan negatif dan turnover intention karyawan akan berkurang ketika karyawan memiliki tingkat advokasi karyawan yang tinggi. Dalam literatur tidak banyak penelitian yang melihat konsep advokasi karyawan dan keterikatan pekerjaan. Studi empiris yang dilakukan selama ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara advokasi karyawan dan niat berpindah, serta ditemukan bahwa advokasi karyawan berkaitan dengan keterikatan pekerjaan. Sehingga dari penjelasan tersebut, peneliti merumuskan dua hipotesis lagi, yaitu hipotesis 3 dan hipotesis 4, di mana hipotesis 3 adalah advokasi karyawan berhubungan positif dengan keterikatan pekerjaan, dan hipotesis 4 adalah advokasi karyawan berhubungan negatif dengan niat berpindah. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari karyawan yang bekerja di berbagai hotel dengan sertifikasi operasi dan investasi di Turki. Populasi penelitian ini hampir dari 670.123 karyawan. Populasi diterima sebagai populasi tak terbatas dan ukuran sampel ditetapkan sebanyak 384 karyawan. Analisis deskriptif terhadap informasi demokratis karyawan menunjukkan bahwa sebagian besar responden berasal dari Departemen Food and Beverage sebesar 46,7%. Rata-rata usia responden adalah 26 tahun, di mana perempuan 27,3%, sedangkan laki-laki 70,8%. Sebagian besar pegawai telah mengenyam pendidikan profesi SLTA, sedangkan pegawai bergelar sarjana hanya 4,4%. Sebagian besar karyawan masih lajang sebesar 75,5%. Jika dilihat dari karakteristik struktural sektor pariwisata, yaitu jam kerja dan panjang, kondisi kerja yang menantang, masalah yang dialami dalam pengambilan cuti dan kerja shift, sulit bagi pekerja untuk memulai sebuah keluarga. Tambahan fakta bahwa wanita adalah pengasuh utama dalam masyarakat Turki menyebabkan banyaknya karyawan lajang dan pria dalam manajemen hotel. Karakteristik demokratis ini sejalan dengan hasil penelitian lainnya. Selanjutnya adalah pengukuran, di mana advokasi karyawan diukur dengan menggunakan 6 item dari YAH pada tahun 2014. Dukungan organisasi yang dirasakan diukur dengan menggunakan item dari Eisenberger dan kawan-kawan pada tahun 1986. Keterikatan pekerjaan diukur dengan menggunakan ukuran global keterikatan pekerjaan yang dikembangkan oleh Closely dan kawan-kawan pada tahun 2007. Sedangkan turnover intention diukur dengan menggunakan 3 item dari Wayne dan kawan-kawan pada tahun 1997.
di mana semua skala dinilai pada skala lingkar 5 poin, mulai dari 5 sangat setuju hingga 1 sangat tidak setuju. Sedangkan untuk analisis data, pada tahap pertama analisis data, analisis faktor eksplorator atau EFA dilakukan untuk mengidentifikasi struktur faktor untuk mengukur faktor tersebut. Untuk tujuan ini, model komponen utama dari analisis faktor dilakukan dengan nilai eigen lebih besar dari satu melalui rotasi variamax, dan hasil yang diperoleh melalui matriks komponen yang diputar disajikan di dalam tabel di dalam artikel tersebut. Semua analisis dilakukan di IBM SPSS Statistik 23. Selanjutnya adalah hasil uji hipotesis. Pengaruh dukungan organisasi yang dirasakan dan advokasi karyawan pada keterlibatan pekerjaan diuji melalui analisis regresi berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa dukungan organisasi yang dirasakan dan advokasi karyawan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keterikatan pekerjaan. Hasil ini mendukung hipotesis 1 dan hipotesis 2. Sedangkan pengaruh persepsi dukungan organisasi yang dirasakan dan advokasi karyawan terhadap turnover intention diuji dengan regresi berganda. Hasil menunjukkan bahwa meskipun dukungan organisasi yang dirasakan memiliki pengaruh signifikan negatif pada niat berpindah, dan advokasi karyawan tidak berpengaruh signifikan terhadap niat berpindah. Oleh karena itu, hipotesis 3 didukung, tetapi hipotesis 4 tidak didukung. Bagian 5, diskusi. Bagian terakhir ini adalah bagian yang berkaitan dengan keterbatasan penelitian dan harapan studi pada masa depan. Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang juga membuka jalan untuk penelitian masa depan. Pertama, sampel hanya mencakup hotel dari 3 kota di Turki, dan ini dapat melemahkan generalisasi temuan penelitian. Keterbatasan yang kedua adalah model pengambilan sampel. Metode simple sampling yang merupakan salah satu metode non-random sampling digunakan dalam penelitian ini. Keinginan penulis untuk memasukkan setiap karyawan dalam pengambilan sampel telah berpengaruh dalam profesi ini. Keterbatasan yang terakhir adalah penelitian ini meneliti dukungan organisasi dan advokasi karyawan hanya dari perspektif karyawan. Peneliti masa depan dapat bertujuan untuk mengidentifikasi perilaku manajer hotel terhadap karyawan mereka sehingga persepsi karyawan dan perilaku manajer cocok. Periode pengumpulan data juga dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang lebih lama karena dukungan organisasi dan advokasi karyawan bukanlah kegiatan sehari-hari. Demikianlah presentasi saya mengenai salah satu artikel rujukan skripsi yang saya gunakan dalam proposal skripsi saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.